sekarang, di zaman sekarang misalkan ada orang yang sibuk dengan atribut-atribut gini, atribut-atribut untuk menunda penuaan gitu kan, beli kolagen lah, apa segala macam. Padahal ya, saya kasih tahu rahasianya. Ya. Cukup dua hal ini saja Anda kerjakan secara sains, itu ternyata slowing down aging, dia menunda penuaan. Dua hal ini aja. Dua hal yang dikerjakan dan Anda katakanlah install dalam diri kita gitu ya. Maka kita itu akan, ketika itu dipendam terus menerus, katakanlah si dendamnya, bencinya, marahnya, apalagi itu suuzonnya, buruk sangka, itu dia sedang menanam benih-benih racun. Bayangkan ngapain? Ginjalnya tinggal tunggu waktunya sakit, jantungnya, livernya, semua akan kena pada waktunya. Secara sains lah katakanlah secara sains itu ternyata 2 menit aja, 1 menit aja seseorang itu marah, maka imunitas dia bisa menurun sampai 6 jam. Oke. 2 menit. 2 menit. Anda tersenyum gini ya, atau kita tersenyum, bahagia, senang, lepas segala macam, itu 12 jam imun kita stabil. Berarti kita harus senyum terus, ya nggak gitu juga. Ya nggak gitu juga. Ya, makanya tubuh kita ini jamaah sekalian ya, masya Allah ya, didesain Allah tuh, saya bilang unik gitu ya, unik gitu kan. Terus jadi sekarang, di zaman sekarang misalkan ada orang yang sibuk dengan atribut-atribut gini, atribut-atribut untuk menunda penuaan gitu kan, beli kolagen lah, apa segala macam. Padahal ya, saya kasih tahu rahasianya. Ya. Cukup dua hal ini saja Anda kerjakan secara sains, itu ternyata slowing down aging, dia menunda penuaan. Dua hal ini aja. Dua hal yang dikerjakan dan Anda katakanlah install dalam diri kita gitu ya. Maka kita itu akan tertunda penuaannya. Apa itu? Tenang sama bahagia. Itu aja. Loh, kok saya bisa ngomong kayak begitu gitu ya. Datanya ada, mau buka datanya ada, ternyata bahwa memang yang ketika seseorang itu tenang, sel-sel tubuhnya itu merespon. Ya, ketika orang itu bahagia, sel-sel tubuhnya juga merespon. Jadi hati-hati, semua aktivitas emosional dalam jiwa kita itu semuanya direspon oleh sel-sel tubuh kita. Ingat baik-baik. Semua aktivitas emosional yang kita rasakan, ya, aktivitas emosional yang kita rasakan itu semuanya direspon oleh sel kita. Jadi contoh gini, Anda mau cepat, bukan Anda lah ya, ada orang mau cepat tekanan darahnya naik, udah sering-sering aja marah. Iya. Makanya saya kadang-kadang bingung gitu kan, kalau mau lihat ada, mohon maaf ya, ketika ada orang tua, ada ibu, anaknya melakukan salah terus dikepakbu, dimaki-maki, cetakan, lu buatan lu sendiri, lu pukul-pukul, kan bodoh namanya. Bukan gitu cara menasihati anak. Kalau nggak tahu tanya, jangan tunjukkan kebodohan di depan anak. Gitu loh. Ya, jadi respon-respon kita ini Bapak-Bapak jamaah sekalian ya, semua akan direspon oleh sel-sel tubuh kita dengan dia mengubah metabolisme. Ini susahnya. Metabolisme tubuh kita itu akan bereaksi dengan semua katakanlah aktivitas emosional yang kita rasakan. Masalahnya
Kalau aktivitas emosional itu katakanlah sesuatu yang sifatnya lama dan bertahan gitu kan, dan dibiarkan terus menerus, Anda kebayang jadinya kayak apa? Maka contoh begini, berarti kami nggak boleh sedih, boleh, tapi nggak boleh lama-lama, nggak boleh. Nggak boleh. Sekarang begini aja nih, sekarang kita melihat bagaimana keadaan saudara kita yang ada di Gaza, di Palestina saat ini. Yo kesel, marah gitu loh. Kita udah nggak kuat lagi. Ada beberapa saya dengar itu bahkan lambungnya jadi sakit gitu loh. Itu udah nggak bener. Jadi energi itu pun, energi katakanlah emosi, katakanlah negatif lah, katakanlah kayak begitu tuh harus mampu kita kelola untuk menjadi kekuatan. Dia nggak boleh melemahkan, nggak boleh. Jadi kalau kita sudah punya apa, ngerti dengan diri kita sendiri, sebenarnya kita tuh lemahnya di mana, kuatnya di mana, kita sudah mulai menata ulang itu. Saya misalkan, saya ngerti kelemahan saya apa, saya ngerti banget, ya. Dan kelemahan dalam sisi emosional saya paham. Kelemahan dalam sisi makanan pun saya paham. Ya, setiap Anda di sini, ya kan kemarin beberapa kajian saya sampaikan, nggak bisa kita terus-menerus mengikuti keinginan atau hawa nafsu kita, nggak bisa. Meskipun itu sesuatu yang mubah, nggak boleh. Contoh begini, kalau kita dan Allah sudah memberikan perangkat dalam syariat ini itu dengan sangat-sangat mudah gitu loh. Contoh begini, kalau kita diperintahkan, ini dahsyat iman begini. Kalau kita diperintahkan untuk tidak makan babi, oke, itu haram. Tapi coba lihat, kalau pakai akal, tiba-tiba kita diperintahkan untuk tidak makan yang halal. Namanya puasa. Jadi kata-kata kutiba alaikumusiyam itu bukan kata-kata yang, bukan kalimat atau kata yang mudah untuk dikerjakan. Tapi karena ada iman di situ, pasti ada kebaikan di situ, dan tidak mungkin Allah menganiaya kita, karena yang menganiaya kalian adalah diri kalian sendiri, kata Allah. Maka di situ pasti ada kebaikan. Gitu. Jadi jasad kita ini memang bukan sekedar jasad doang. Tadi pagi saya dapat WA dari teman saya, seorang dia orang mana ya, orang Bangladesh apa orang apa, tapi dia stay di Korea. Dia stay di Korea, tinggal di Korea sama istrinya orang Indonesia. Dia ngabarin, dari beberapa waktu lalu ketika saya sedang pada safar ke Korea, tiba-tiba teman-teman di masjid itu ngajak saya bertemu beliau karena buat konsultasi, karena istrinya udah beberapa tahun ya, itu dokternya bilang ini nggak bisa hamil lah segala macam, kata beliau begitu. Akhirnya ketemulah saya, dan tiba-tiba dia WA tadi pagi, apa WA-nya? Dia bilang, oh ya bahasa Inggris, dia bilang, saya ingat banget kamu bilang nyuruh atau saya memerintahkan menganjurkan pada beliau dan istrinya untuk daerah perutnya itu diruqyah, saya bilang, dan dia kerjakan tiap hari selama berapa minggu, tiba-tiba hamil, udah 3 bulan. Yang itu secara secara ilmu modern, dokternya pun bilang nggak mungkin, dia bilang, bisa hamil bla 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 segala macam, dengan kondisi ada autoimun pula. Saya nggak takjub dalam konteks positif ya, nggak takjub, karena memang saya sudah meyakini bahwa Al-Quran itu punya power sedahsyat itu. Kalau saya, cuman nggak semua orang kan punya keyakinan kayak begitu. Saya meyakini bahwa Al-Quran itu punya power sedahsyat itu. Makanya kan kalau ditanya dalam Al-Quran itu kan Allah menyentil kita, maukah engkau aku ajak untuk bertransaksi yang transaksinya itu hadiahnya atau bonusnya adalah surga yang seluas langit dan bumi gitu. Terus yang kalimat dalam ayat tersebut lalu berlanjut lagi, apa itu transaksinya? Tu'minu billah wa rasuli, itu aja. Beriman kepada Allah dan Rasulnya, transaksinya itu saja. Makanya kalau ini kita pakai dalam kehidupan kesehatan kita sehari-hari, hati kita itu kan terjaga, jiwa kita akan terjaga. Kenapa? Yang kita kedepankan dalam diri kita, Bapak Ibu sekalian, yang kita kedepankan dalam diri kita, ini nggak ada bapaknya kan?
Ada satu. Yang kita kedepankan dalam diri kita itu hanyalah atau lebih dominannya husnuzon daripada suuzon. Tu'minu billah wa rasulih. Sekarang saya tanya kepada Anda, jamaah sekalian. Anggaplah sekarang ada seseorang dalam ruangan ini yang sedang kena ujian. Entah ujian di keluarga, entah ujian di suaminya, entah ujian di anak, segala macam. Ini ngajak akal berpikir. Saya tanya, yang kasih soal ujian siapa? Allah. Salah ngasih nggak soalnya? Bener kan? Sesuai dengan kapasitas kan? Ya. Terus kenapa mempertanyakan soal itu? Kenapa mempertanyakan soal yang diberikan Sang Maha Pemberi soal? Padahal ujian pasti akan berlalu. Yang namanya ujian, yang namanya musibah itu punya masa expire. Tenang aja. Oke. Masa berlakunya, atau dia akan sampai pada waktunya dia kadaluarsa. Tenang aja, pasti selesai kok. Selesainya karena campur tangan kita nggak? Kebanyakan enggak. Makanya kalau ini lihat nih, saya ngomong begini, kalau Anda mulai pakai ya, katakan tools kebetulan mungkin bagaimana Quran mengajak kita untuk berinteraksi, berdialog sama diri kita, dan bagaimana Allah menjelaskan itu tuh Masya Allah ya. Jadi kalau sudah tahu kayak begini, Al-Quran itu sebenarnya aslinya kalau ada masalah coba cari dalam Quran, setahu saya nggak ada ayat yang menjelaskan kalau kau punya masalah carilah solusinya. Ada nggak ayatnya? Tak ada. Oke, kita spill satu sedikit, surat Al-Nasrah. Oke. Jadi Allah tuh lebih senang ngasih kabar gembira, let me do this job gitu kan, biarkan aku yang mengurusinya gitu loh. Baik, kita lihat sedikit, kita spill surat Al-Nasrah Al-Insyirah dengan Al-Nasrah al-Kasrat wa wadwana anka wizrak allazi ankara zahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al oke, kita diduain fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri. Baik, dalam bahasa Arab ya, di situ kan ada dan sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan kan, itu kan Allah bilang kan. Baik, coba nanti dibuka Qurannya ya, di kata, jadi dalam Quran itu jamaah sekalian ada apa namanya, ada istilah ma'rifat sama nakirah ya, ma'rifat sama nakirah yang mungkin ahli bahasa Arab tahu banget lah ya. Ma'rifat itu apa? Ma'rifat itu sesuatu yang jelas diketahuinya ya. Artinya misalkan kalau Anda mau terbang, kita pakai pesawat, nah kita tahunya itu ma'rifat namanya, pesawat itu buat terbang. Kalau nakirah umum, jadi kalau mau terbang macam-macam kita bisa pakai, pesawat bisa, roket bisa, pakai apa, payung misalkan kayak Doraemon misalkan, misal itu nakirah namanya, umum ya. Nah, kalau Anda lihat di surat Al-Nasrah itu kata kesulitan di situ Allah pakai situ ma'rifat. Ma'rifat itu cuma satu gitu loh. Jadi kesulitannya itu lagi. Itu ma'rifat. Tapi kemudahannya Allah pakai kata nakirah. Kalau ma'rifat itu ditandai dengan alif lam. Ada huruf alif lam. Nakirah nggak ada. Coba lihat. Kita nggak perhatiin kan gitu. Jadi kesulitannya Allah kasih ma'rifat, ada alif lamnya. Nakirahnya Allah letakkan di kemudahan. Artinya apa? Kesulitannya itu aja, kemudahannya itu banyak. Caranya jelas ya. Kalau Anda baca itu, makanya ada beberapa orang yang ngewiritin ayat-ayat dalam Al-Quran itu, mereka merasakan ketenangan. Atau mereka baca betul-betul full surat itu, dibaca terus menerus dibaca ya. Saya ingat banget ada teman saya seorang perawat, istrinya kena kanker, entah kayak gimana, Masya Allah ya, Allah ilhamkan pada beliau tuh surat itu dibaca terus tiap hari dibaca, dan akhirnya penyembuhan istrinya itu mudah banget gitu. Jadi jiwa kita itu sebenarnya kalau kita sudah mulai mengerti ya, kita sudah mulai mengerti keadaan jiwa kita, maka banyak dalam tanda kutip tools dalam Al-Quran, dalam bahasa tuh ayat, surat yang kita bisa pakai untuk memperbaiki itu
Ya, contoh tadi bicara tentang apa namanya, kesulitan. Tidak ada setahu saya ayat ketika engkau menghadapi masalah, mungkin bahasa kita gitu loh, carilah solusi, nggak ada. Kalau ada masalah ngapain? Sabar sama sholat. Iya kan? Coba lihat. Apa tuh ayatnya itu kan? Ista'inu bis-sabri was-sholat. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Terus kami harus ngapain? Ya sabar. Jadi ngerti bagaimana ujian itu, musibah itu akan ada masa kadaluarsanya, expire-nya, dan bersabarlah di situ. Sabar itu ngapain? Ya diem, nggak usah banyak ngomong gitu loh. Toh juga semua yang terjadi itu dalam pengawasan dan kehendak Allah. Udah, itu aja. Sehingga ketika ada seseorang yang terus menerus katakanlah menumpuk emosi atau aktivitas emosi yang berlebihan, tidak baik, bahkan harta cuma sekedar sedih doang, nggak boleh. Ya bisa. Takut ya boleh, takutnya kepada Allah aja, lain nggak ada urusan takut gitu kan. Ya, kalau itu sudah dibenamkan dalam dirinya, maka si tentara emosi ini bisa dipakai pada tempat yang benar-benar marah. Misalkan marah tuh kalau dipakai pada tempat yang benar bisa nggak? Bisa. Ketika suatu kebenaran dizolimi, itu kan marah kita, itu benar marahnya. Ya ketika anak mencahin piring, marah nggak? Tapi pernah kan kita marahin ya? Pernah. Sekarang saya ajarin caranya. Kita mau nata ulang. Jadi salah satu cara terbaik kita jamaah sekalian untuk menata ulang ini adalah kita mulai sekarang kayak begini. Anda di zaman sekarang ini Anda terbang kira-kira ke beberapa tahun yang lalu saat kita masih bodoh. Ya. Anda ingat gitu kan? Iya, kok gue bego banget dulu ya. Kok bodoh banget. Senyum kan? Iya. Begini sama suami kok kurang ajar gitu, misal ya, sama anak kok begini, sama teman kayak begini, kan ketawa gitu kan. Tapi pada akhirnya kita akan nangis, percayalah. Makanya salah satu cara menterapi jiwa kita tuh tertawalah. Siapa yang harus ditertawakan? Tertawalah atau mentertawakan diri sendiri. Saya sering begitu soalnya. Ih, kok kenapa bodoh banget dulu ya gitu ya. Jadi memang bab tentang ketenangan, kebahagiaan yang saya jelaskan di depan tadi itu tidak akan bisa kita dapatkan kalau apa? Kalau seandainya kita tidak berilmu. Itu. Buat apa marah? Apa gunanya marah? Udah tahu ilmu yang saya jelaskan tadi kan? Apalagi itu misalkan Anda dapat ujian. Ada satu konsep namanya hormesis. Hormesis itu menahan tekanan. Dalam sistem sel tubuh kita itu hormesis itu ketika seseorang mendapatkan tekanan, ya masalah segala macam, dia bertahan dengan itu. Ketika suatu hari kelak, ya itu sudah selesai, dia akan jadi seseorang yang baru. Sel-selnya itu, selnya bekerja semua. Apalagi babnya tentang misalkan nih, seseorang itu di kecewa, sakit, segala macam, ya itu dia bersabar dengan itu. Sel tubuh kita tuh akan healing dengan sendirinya tanpa dia bertanya, bahasa gitu ya, tanpa dia bertanya siapa yang melukai kita, nggak ada urusan dia. Dahsyat kan gitu ya. Makanya, masya Allah ya kita ini. Allah tuh cuma pengen kita apa? Allah pengennya itu kita tenang gitu loh. Biarkan aku yang urus. Makanya kadang-kadang saya sebingung-bingungnya ketika ada orang, kenapa sih kok sikapnya begitu gitu loh. Baperan lah, emosian lah, mudah marah lah. Kalau bahasa kita sekarang tuh sumbu pendek. Apalagi sampai pakai fisik. Makanya kan berapa kali saya bilang, kalau ada laki-laki yang sampai mukul istrinya, ganti aja namanya, saya bilang. Itu laki-laki paling gak laki-laki sedunia. Kalau mau pukul orang, pukul ke pohon. Pukul itu Yahudi segala macam, jangan istri dipukul. Ganti aja namanya, kalau nggak belakangnya tambahkan Wati gitu loh. Dengan Antowati gitu. Bisa. Kayak gitulah ya. Karena memang ya begitu jamaah sekalian, karena memang
tadi saya sampaikan tubuh kita tuh merespon. Makanya Anda sering sampaikan di banyak kajian, saya bilang, kita semua harus punya banyak emergency exit. Gini, ketika emergency exit itu adalah seperti ketika kita menghadapi satu kondisi jiwa kita, hati kita katakanlah lagi marah gitu ya, lagi nggak enak segala macam, Anda harus segera tenangkan itu, sebab kalau dia sudah menguasai diri kita, maka akal nggak kepake lagi. Makanya ketika ada orang sedang dalam kondisi pengen marah segala macam, ya 2 menit aja jeda sebentar, akalnya akan kepake, tenang dia. Makanya kalau Nabi mengajarkan apa kalau marah? Duduk, baring, berwudu, sholat, kan gitu kan? Supaya apa? Supaya marah itu adalah simbol dari api setan. Jadi ketika orang itu duduk, ya, ketika orang itu wudu atau sholat atau berbaring, itu tenang semua. Saya sampai detik ini menggunakan WhatsApp, belum pernah menggunakan emoticon marah. Belum pernah. Yang mau gambar itu nggak pernah saya. Karena mengganggu. Buat saya itu mengganggu banget, meskipun katakanlah itu cuma sekedar emo-emo doang. Buat saya, apa yang saya lihat dengan mata saya itu, ya, yang saya lihat dengan mata saya itu saya tahunya, dan saya pribadi itu pasti akan berefek ke diri saya. Makanya ngelihat emo, jangan kata emo marah, ya, orang ngomong ke saya pakai tanda tanya agak banyak, saya nggak suka. Karena itu ada intonasi emosi di situ. Jadi misalnya ini, Anda ada orang tanya, ini ilustrasi begini ya. Karena mungkin saya terlalu sensitif atau tidak tahu lah. Ada orang tanya, mau makan apa? Dikasih titik-titik, mau makan apa? Ada orang mau makan apa, tanda tanya 1. Tapi ada orang mau makan apa, tanda tanya 3 pakai tanda seru. Beda nggak rasanya? Beda. Sederhana loh. Makanya kalau saya ngomong sama anak apa segala macam tuh, turunkan nada bicaramu, saya bilang. Karena nggak akan sampai pesannya, ya, nggak akan sampai pesannya apa yang kita mau sampaikan. Makanya kan dalam Al-Quran, ya, kalau bicara begini ya, bicara tentang berbagai macam hal yang berhubungan dengan kejiwaan ini, Allah memberikan banyak sekali toolsnya kepada kita untuk membersihkan itu, membuang itu, ya. Dan tentunya Nabi SAW sudah jelaskan juga, ya, tools-tools yang berkaitan sama kejiwaan, ya. Misal nih, kalau saya jadi banyak ini sajiannya. Coba ambil ini. Nah, ini kan tahu lah nih, kelapa maksudnya. Kelapa, minum airnya Anda akan sehat, ginjal Anda akan sehat. Anda makan kelapanya ini, Anda akan kerenian, kan gitu kan? Fitnahnya. Coba deh, saya ngomong kelapa tuh banyak kali tempat-tempat, nanti kan kerenian begitu aja terus. Jadi dalam teori marketing ya, satu berita buruk tentang satu produk itu sudah cukup untuk membuat 100 orang mengetahuinya juga. Tapi kalau kita 10 gitu, kadang 20 kali kita memarketingkan sesuatu yang bagus gitu, itu tidak banyak orang yang tahu. Karena manusia itu memang kecenderungannya suka dengan yang negatif. Makanya dikasih akal, kasih iman sama Allah gitu kan. Gimana tuh? Apalagi saya bilang, kemarin saya ngisi di mana, di daerah Bojongkulur. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan Ustadz viral. Apa gitu? Nggak pernah saya berharap viral-viralan, apa juga. Apa yang mau diviralin? Orang kunyit-kunyit doang. Dan Quran itu nggak suka dengan viral-viral. Percayalah, Anda kalau saya tanya, Anda tahu Yushak bin Nun? Yushak bin Nun salah satu nabi yang bersama dengan Nabi Musa sama Nabi Harun. Nggak terkenal, tapi hebat itu nabi. Seorang pemuda juga. Nggak terkenal. Jadi kalau sudah bab tentang keviralan, termasuk juga dalam urusan bisnis, biasa nggak lama. Percayalah. Coba ya lihat dulu ini cerita viral sedikit. Jangan apa orang FOMO itu kan.
tahu saya istilah gituan. Cuma saya nggak mau pakai apa ini istilah-istilah anak muda sekarang. Dulu coba lihat orang beli cake yang di endorse sama artis itu kan, sampai ada just tip segala macam, ngantri minta ampun, nggak lama, percayalah nggak lama. Gitu. Jadi kayak gitu tuh, ya aku pengen banget. Ini kemarin saya ajarin nih, sama juga kita tuh ya zaman sekarang kalau seandainya apa namanya Anda lagi misalkan pengen makan rujak, pengennya minta ampun, saat lagi pengen minta ampun dan sudah menguasai jiwa Anda untuk pengen makan rujak, itu kok kamu nggak makan rujak, aku makan gitu, itu nggak beres itu. Contoh rujak, ada orang nggak minum kopi, moodnya nggak enak, ini apa-apaan gitu loh. Kenapa hidup dibuat sempit kayak begitu? Pagi tuh kalau aku nggak ngopi, aku bisa rungsing. Apalah kau ini gitu. Saya nggak nyalain kopinya sih ya, tapi yang saya bahas adalah sisi kejiwaan. Nanti kan gini kan video bisa dipotong-potong orang, marah pula orang ke saya. Ya makanya kalau dengerin sesuatu tuh jangan terputus-putus. Karena orang kan suka begitu, bentar bentur orang sama yang lain gitu ya. Itu aja kerjaannya, dapat duit di situ. Gitu. Kalau misalkan nggak minum kopi nggak apa-apa, ada teh minum teh, ada teh minum air putih, nggak ada air putih sudah nggak apa-apa. Udahlah gitu aja hidup. Ada syukur, nggak ada nggak apa-apa, dan nggak usah bawa perasaan. Aku sedih banget tadi waktu ngantri beli jilbab di toko yang itu tuh, aku nggak dapet, ya Allah. Nah, tapi kalau sedihnya ya, kalau sedihnya Anda sudah ketawa begini, sudah turun tekanan darah 10-20 mm lagi. Turun. Iya benar, ini benar, penelitiannya ada kok, orang yang tersenyum, tertawa itu tensi turun, gula darah turun. Mudah ngobatinnya sebenarnya. Cuman kadang-kadang ada orang kan susah senyum, susah ketawa, susah bahagia. Hidupku, aku tuh manusia paling merana sedunia. Apalah kau ini gitu kan, kalau orang Medan bilang tah apa. Makanya kalau ada satu kata, life is too short to be unhappy. Hidup itu terlalu singkat kalau dibikin nggak bahagia. Bahagia. Berarti kalau ada ujian kita bahagia aja. Toh dengan ujian itu pasti Allah akan perbaiki kita. Toh derajat kita akan naik dengan ujian dan seterusnya. Tinggal tunggu waktunya ujiannya expire. Terus kita ngapain? Sabar, banyakin sholat, banyakin puasa, sedekah, bla bla. Nanti hilang sendiri kok. Waktunya Allah yang nanti akan memperbaiki itu. Ya kan, makanya dari semua, kalau kita bicara nih kelapa, nih tadi kan saya bilang bahwa kelapa ini, kalau Anda makan kelapa ini, airnya diminum, ginjal Anda akan sehat. Anda makan ininya, kelapa ini katakan seperempat, ini potong seperempat, tiap hari kelap dan makan gitu, jantung Anda akan sehat, beneran. Ya, tapi pertanyaannya, ini kan makanan fisik, nah gitu. Pertanyaan berikutnya, makanan jiwa buat jantung saya apa? Nah, itu yang kita perlu paham. Ya, setiap organ-organ dalam tubuh kita itu ada makanan emosionalnya. Dan kalau makanan emosional itu tidak dia dapatkan, maka tubuhnya akan merespon. Ya, makanya saya bilang pakailah kaidah hidup nggak apa-apa. Gini maksudnya. Anda nyiapin, misalnya Anda ibu-ibu nyiapin makanan, minuman atau kopi buat suami. Sepanjang Anda bersama dia, nggak ada tuh satupun kalimat terima kasih dari dia misalkan. Oh iya, udah banyak iya. Kawan. Bu, terima kasih gitu loh. Nah gitu kan. Sudah laku bikini kau. Tak ada terima kasih, macam mana kau ini kan? Wah, itu lihat. Berarti itu istri sedang butuh, si wanita itu sedang butuh satu makanan yang namanya, ya makan jiwa mah iya, namanya apa? Apresiasi, penghargaan. Pertanyaan lagi, terus kalau suami udah ditakdirkan kayak begitu, misal ya, terus Anda mau ngapain?
Nggak mungkin juga naudzubillah min dzalik minta cerai gara-gara nggak kasih terima kasih kan? Berarti jadi ya udahlah, berarti maksud apa-apa. Kita harus tahu yang paling menghargai, ya lihat. Dan ini hati-hati ya sebentar sebelum saya kasih solusi. Jadi istri kayak begini ya, model perempuan kayak begini, tiba-tiba dia kan kurang penghargaan. Udah diem aja, jangan ditimpali. Ini bukan dua arah dulu, satu arah dulu. Soalnya kalau perempuan sudah ngomong habis-habis. Anda tuh kalau pamit sama teman, coba lihat di rumah ngobrol, pamit ya, nanti di depan pintu ngomong, pagar ngomong, mobil. Udahlah, saya sudah tahu. Sampai depan pintu nanti mobil tertutup, gimana mau hasil lagi itu kan? Dada-dada pun ngomong lagi. Macam itulah perempuan. Ya makhluk terunik yang Tuhan ciptakan. Masya Allah. Sampai seorang Adam alaihi salam saja mau makan buah itu gara-gara Anda. Gini loh, Anda baca tentang ayat tentang atau surat atau hadis tentang surga. Masya Allah indahnya surga itu kayak apa, ya kan? Mau makan, makanan datang, mau buah, buahnya datang, mau apapun semua datang. Tapi Adam di surga kesepian, coba. Ya kan? Kisahnya itu kan sampai minta teman, pasangan, diciptakan Allah. Hawa. Terus si Hawa ini agak-agak gimana gitu. Adam cinta berat sama Hawa, sayang banget dia sama Hawa kan. Sampai iblisnya kurang ajar, iblis itu kan. Iblis ngapain? Ngadalin Adam alaihissalam. Kalau kau tak makan buah ini, jadi gitu kan, kau akan tidak bisa kekal di surga. Kalau kau tak makan buah ini, nanti kau pisah sama Hawa. Demi rasa cinta itu, Adam memakan buah. Itu beberapa ulama menyebutkan begitu. Meskipun ada hadis yang lain atau riwayat yang menyebutkan bahwa Adam makan buah itu karena apa? Karena Adam mengatakan, aku belum pernah mendengar ada makhluk berani bersumpah bohong pakai nama Allah. Adam bilang gitu. Tapi ada ulama menyebutkan lagi bahwa Adam makan itu karena saking cintanya pada Hawa. Jadi Anda tuh punya peran besar di dunia. Ya Allah. Tapi syaratnya apa? Syaratnya Anda harus tetap di fitrah Anda. Makanya saya jujur ya. Jujur. To be honest ya. Mau apa tadi ya? Jadi lupa, agak grogi. Adam. Hawa. Iya, jadi Adam tuh begitu. Fitrahnya perempuan itu apa? Fakim wajhaka lid-dini hanifah. Fitratullah, gitu kata Allah gitu kan. Tetaplah kalian itu berada pada fitrahnya. Nah, sudah ingat. Perempuan itu gini loh. Saya ngomong begini nanti kan para penggiat-penggiat emansipasi wanita itu kan ngomentari, tapi saya ngomong dalam perspektif agama saja. Wanita itu dalam syariat kita, dalam syariat Islam itu dimuliakan luar biasa dengan segala kelemahannya. So jangan terlalu ngambil urusan-urusan pria. Itu kan bahasa sekarang emansipasi itu. Ya silakan saja. Tapi ingat, Anda itu bukan makhluk, atau wanita itu bukan makhluk yang bisa mengerjakan semuanya, tidak bisa. Once sudah muncul mensnya, muncullah pramenstrual syndrome. Nggak bisa. Gitu loh. Belum lagi episode dramanya itu sakit lah, apa segala macam. Nggak bisa. Anda tuh makhluk lemah. Maka mulai sekarang ngakulah lemah. Soalnya kan sering kita lihat tuh. Jangan marahin saya pula. Tensi naik. Ras terkuat di muka bumi. Apa ras terkuat? Justru malah ras terlemah. Lemahnya karena apa? Karena memang diciptakan dengan rasa. Dilurusin bengkok, patah dia kan, yang bengkok nggak bisa.
Mereka harus dirawat baik-baik gitu oleh laki-laki yang paham. Masalahnya laki-laki nggak paham, gitu kan? Gitu. Nah sehingga tadi kalau bicara tentang penghargaan tadi, maka salah satu kita kalau jadi itu perempuan tadi tuh ya, si ibu tadi itu kan sekian tahun gitu hidup sama suami pagi siang sore atau pagi siang malam dia siapin makanan atau buat suami dan tidak ada satu merasa terima kasih dari suaminya. Dia harus ingat bahwa yang menghargai dia itu adalah Allah. Dealnya dia bukan dengan suami tapi dengan Allah. Kau mau terima kasih tak apa, terima kasih pun tak apa, itu aja hidup gitu kan. Jadi suaminya ini makan nggak enak mau gitu kan, alhamdulillah nanti aku perbaiki gitu. Mental itu tangguh, itulah hormesis tadi situ, dia sanggup menahan tekanan sehingga nanti suatu hari kelak beban ujian apapun yang masuk ke dia itu yang dulunya dia cukup menyusahkan dan menyulitkan jiwanya udah nggak berefek lagi buat dia. Kayak orang push up ya. Sekarang kalau ibu-ibu sini atau mungkin kita latihan push up misalkan dengan di sini nanti di rumah 2 kali, 1 kali udah beratnya minta ampun. Nanti lama-lama sampailah katakanlah 10 kali udah nggak terasa lagi 10 kali. Sudah mulai ini sudah menyesuaikan gitu. Sama dengan jiwa kita. Tekanan, ujian, kecewa segala macam itu semua akan melatih otot kita. Otot apa yang dilatih? Otot sabar dilatih, otot tawadu dilatih, otot ikhlas. Kalau ini kan buat jantung, otot jantung dilatih dengan cara apa? Dipenuhi dengan kasih sayang. Jantung itu organ yang tidak boleh ada apapun di situ kecuali kasih sayang. Maka saya bilang wanita itu tetaplah pada fitrahnya. Fitrahnya apa? Fitrahnya namanya estrogen kalau bahasa saya, atau fitrahnya kasih sayang. Jangan berubah dari situ. Kerjakan itu semua. Ya, tidak dituntut memang. Sekarang kan kadang-kadang saya bilang, coba saya bilang, saya katakan begini, Anda ibu-ibu nih, kalau misalkan Anda lagi nggak enak hati segala macam, cukup dengan Anda ngerjakan pekerjaan rumah segala macam tuh hilang semua loh. Masak segala macam hilang, masakin buat anak. Misalkan lagi kesel sama apa segala macam, tiba-tiba Anda masakin enak mau apa segala macam. Makanya saya salah satu kegiatan hati saya itu biasa saya nyiapin, memang tugas isi juga ada gitu kan. Saya nyiapin kadang-kadang anak-anak pengen apa? Pengen buah, saya kupasin buah, potongin, gitu. Pengen makan apa? Pas mereka pengen nasi goreng, nah, sudahlah, otak saya kan bekerja, akal saya bekerja, nggak ada bumbunya kan, saya nggak pakai kecap dulu bikin nasi goreng. Nasi goreng Persijul Abah sudah kebayang kayak apa kan? Saya ambil bumbu buat ayam itu lengkuas, apa bumbu gitu kan, uduk-uduk sebentar, ya kasih minyak kelapa sedikit, masukin nasi, kasih telur, udah jadi. Gak ribet ya, jadi gitu. Jadi dibikin simpel aja. Misalkan kalau misalkan ada sesuatu yang sifatnya kita merasakan, ini apa nggak ada orang menghargai, sudah nggak apa-apa. Allah menghargai kita kok. Bahkan Allah menghargai kita jauh lebih dari siapapun yang menghargai kita. Contoh sekarang, maukah Bapak Ibu saya kasih misalkan saya ini raja penguasa langit dan bumi, bukan langit lain, raja penguasa bumi misalkan. Saya bilang saya mau kasih kerajaan di bumi ini, ada satu kerajaan nilai kerajaan itu katakan 5.000 triliun misalkan. Mau banget. Tapi cukup dengan 2 rakaat sholat qobliyah fajar, Allah kasih lebih baik dari itu. Itulah cara Allah menghargai kita. Anda dihargai sebagai seorang wanita. Mana ada surat Ar-Rijal? Ada. Adanya An-Nisa. Surat An-Nisa, nih surat An-Nisa. Ini surat apa? Tentang poligaminya tok. Itu pun marah-marah, ngomel-ngomel. Tuh ya. Ada apa gitu loh. Misalkan kayak begitu lah. Padahal situ semua tentang kehidupan wanita tuh ada di situ salah satunya, atau di surat Nur ada juga tuh. Jadi apa ya, cara Allah mendidik kita itu semua lagi-lagi ada pada Quran ya. Termasuk kalau bab tentang misalkan kalau kita bicara tentang bagaimana kita menjaga jiwa ini. Makanya salah satu orang yang mudah sekali atau dia mudah untuk mendapatkan ampunan, pahala dari Allah, bahkan keberuntungan, itu adalah orang-orang yang mudah memaafkan. Orang easy going aja. Coba aja lihat. Sekarang saya ngomong begini, ingat ada mungkin orang tua kita ya, atau mungkin saudara kita atau teman kita yang orang itu gampang memaafkan. Orang yang gampang memaafkan tuh dia sudah tahu bahwa kalau dia memaafkan itu dampaknya buat dia itu apa.
Dia tahu daripada disimpan. Kalau orang marah, kalau orang susah memaafkan, berarti kemungkinan besar atau besar kemungkinannya yang ada dalam hatinya apa? Dendam, benci, marah, buruk sangka, itu aja. Buat apa disimpan kayak begituan? Gitu loh. Tidak ada gunanya juga. Boleh nggak ketika orang itu marah, benci lagi, pokoknya lagi kusol, minta ampun, nggak ketemu, nggak apa-apa. Karena bicara tentang memaafkan itu bukan bicara tentang dirinya, bicara tentang kita. Ketika itu dipendam terus menerus, katakanlah si dendamnya, bencinya, marahnya, apalagi itu suuzonnya, buruk sangka, itu dia sedang menanam benih-benih racun. Bayangkan ngapain? Ginjalnya tinggal tunggu waktunya sakit, jantungnya, livernya, semua akan kena pada waktunya. Ngapain? Saya ingat teman saya yang kemarin beberapa hari itu meninggal, sahabat saya itu ya Masya Allah meninggalnya mudah banget gitu kan nggak asik gitu loh bahasa saya itu, kita meninggal lama sakit, ini takdir lah, cuma kita mikir itu kan semua karena ulah kita juga. Meninggal sekian lama sakit gitu, nggak mati-mati juga gitu. Banyak orang kayak begitu. Coba aja Anda ketemu orang, mohon maaf ya, kita bukan untuk itu dijadikan apa obrolan enggak, tapi maksudnya orang-orang kayak begitu coba aja gali, itu pasti banyak gulungan emosinya yang nggak selesai. Percayalah. Sakitnya stroke, kencing manis, darah tinggi, segala macam numpuk.